Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menyaksikan tayangan di YouTube channel tercinta kita ini. Tak lupa pula salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang soleh di sekitar beliau. Sahabat muslim yang berbahagia, hari ini kita akan menyampaikan terkait 5 doa agar mendapat keturunan yang baik. Dan ada doa Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan yang terbaik bagi buah hati mereka, termasuk dapat tumbuh menjadi anak yang soleh, berbakti, dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Terdapat doa agar mendapatkan keturunan yang baik, yang dapat dibaca dan diamalkan secara rutin bagi kedua orang tua. Setiap harapan mulia dan doa yang dibaca oleh orang tua akan mengantarkan anak menjadi muslim yang taat dan mau mendoakan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana hadis tentang anak soleh yang termaktub dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Bacaan doa agar mendapat keturunan yang baik sesuai dengan surah Ali Imran ayat 38. Mengutip dari buku lengkap fikih kehamilan dan melahirkan yang disusun oleh Rezim Aizid, surah Ali Imran ayat 38 adalah salah satu bacaan yang dapat diamalkan oleh orang tua, khususnya ibu hamil. Doa Nabi Zakaria yang artinya, "Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik-baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Dalam Al-Quran disebutkan bahwa doa tersebut adalah doa Nabi Zakaria yang mendambakan seorang anak. Ia pun memohon kepada Allah agar dirinya mendapatkan keturunan yang baik. Allah kemudian meridhoi keinginan Nabi Zakaria dengan hadirnya Nabi Yahya dalam rahim istrinya. Bacaan doa yang dilakukan secara rutin akan membuat kondisi ibu hamil dan juga janinnya lebih tenang dan rileks, sebab ayat-ayat Al-Quran adalah sebaik-baiknya obat dan penenang. Kemudian dijelaskan surat Al-Anbiya ayat 89 yang sama halnya dengan surah Ali Imran ayat 38. Al-Quran juga menyebutkan kisah dan bacaan doa Nabi Zakaria dalam surah Al-Anbiya ayat 38. Ia yang telah sangat tua dan khawatir istrinya mandul, sangatlah menanti hadirnya seorang anak. Nabi Zakaria pun berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan menyembuhkan istrinya, dan yang sebelumnya tidak dapat hamil, Nabi Yahya pun dilahirkan ke atas dunia atas kuasa Allah. Tinjauan surah Al-Furqan ayat 74
dinukil dari buku panduan kehamilan dan kelahiran bagi muslimah yang disusun oleh Nur Hayati. Ayat lain yang bisa dibaca adalah firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertawakal. Menambahkan dari sumber tersebut, membaca doa ketika hamil dan juga memperbanyak zikir akan mendekatkan diri sekaligus bayi yang di dalam kandungan dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendekatkan diri akan terhindar dari keburukan yang disebabkan oleh godaan syaitan. Selain itu juga dijelaskan di surah Asy-Syafa'at ayat 100. Selain doa Nabi Zakaria, orang tua juga dapat mengamalkan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam buku doa-doa mustajab, orang tua untuk anaknya, karya Aulia Padli. Mulai dari beliau menikah hingga usianya mencapai 70 tahun. Nabi Ibrahim selalu membaca doa yang tercantum dalam surah Asy-Syafa'at ayat 100 yang berbunyi, Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Betapa sabar dan panjangnya penantian Nabi Ibrahim, tidak putus asa dari rahmat Allah. Beliau selalu percaya kepada kekuatan Allah yang melebihi setiap makhluknya, sehingga Allah memberikan kabar gembira, yakni dengan dianugerahinya Nabi Ibrahim seorang bayi laki-laki yang bernama Ismail. Keterangan yang terakhir dari surat Ibrahim ayat 35 dan 40. Setelah kelahiran Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya di pegunungan, kering tanpa air dan tumbuhan, bahkan tanpa penolakan sama sekali dari istrinya, Siti Hajar. Nabi Ibrahim yang merasa iba kemudian menengadahkan tangannya dan berdoa, sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 35 dan 40, yang artinya, Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Itulah beberapa doa yang dapat dibaca dan diamalkan secara rutin, khususnya setelah melaksanakan sholat fardu. Dengan membaca doa dan memohon kepada Allah, maka keturunan yang lahir dari seorang yang beriman dan bertakwa pastilah akan tumbuh menjadi anak yang soleh. Sahabat muslim yang berbahagia, bagi pasangan yang mendambakan keturunan, tentu berbagai cara akan dilakukan demi kehadiran buah hati di tengah keluarga, termasuk mengupayakan seluruh ikhtiar dan doa untuk meminta keturunan. Anda tidak perlu berkecil hati. Ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan. Mudah-mudahan Allah meridhoi Anda dengan usaha dan doa, yang diantaranya adalah dengan mengatur pola makan yang bergizi dan berseimbang, olahraga yang teratur, hindari stres berlebihan, istirahat yang cukup, mengkonsumsi suplemen pendukung program hamil jika diperlukan.
Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan kesuburan. Berikut adalah cara-cara ataupun doa yang dianjurkan agar sahabat muslim bisa memiliki keturunan anak yang soleh dan soleha. Bagi teman-teman yang menyaksikan tayangan YouTube kami, dukung kami dengan cara like, komen, dan share. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat buat sahabat muslim. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.